Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi pada pembelajaran pada hari ini. Kita akan membahas fokus mengenai konsep diri, terus ada juga perspektif persepsi, lalu tentunya ada unsur consciousness. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas dan mengenai konsep diri. Pada pembelajaran-pembelajaran sebelumnya tentu saja kita sudah pernah sekilas membahas mengenai konsep diri. Nah, makna dari konsep diri ini sendiri, apa sih? Konsep diri ini adalah persepsi atau pandangan kita atau seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri atau self-concept. Implementasi dari konsep diri ini harus melibatkan consciousness. Karena consciousness sudah melampaui mental, dan sudah menjadi observer, kesadarannya sudah di the heart atau kolbu, dan jiwanya di level mutmainnah. Konsep diri ini sendiri merupakan sistem operasi program mental yang mengendalikan, mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana kita merasa, bertindak, berucap, maupun bersikap. Tentu saja self-concept ini sangat-sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari kita. Nah, self-concept ini sendiri dibangun oleh self-image. Ketika kita mengubah self-image, maka self-concept kita akan berubah juga. Self-concept ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah self-image, self-esteem, dan yang terakhir self-idea. Nah, pertama, self-image. Apa sih self-image ini? Self-image ini merupakan self-image ini pertama-tama kita tanya dulu. Ini adalah pertanyaan retoris. Apa yang kita lihat dan apa yang muncul di dalam pikiran kita ketika kita bercermin atau menatap diri kita di dalam cermin? Apakah kita melihat sesosok yang percaya diri atau antusias atau kompeten atau mungkin sosok yang cerdas, cantik, dan sebagainya? Berbagai sifat positif lainnya, atau malah sebaliknya ketika kita bercermin itu apakah kita melihat sosok yang pesimis, sosok yang mudah putus asa, frustasi, dan banyak sifat-sifat negatif lainnya. Kesan-kesan yang muncul itulah maupun kesan positif maupun kesan negatif itulah yang dimaksud dengan citra diri atau self-image. Self-image adalah bagaimana cara kita memandang atau melihat diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita berpikir mengenai diri kita sendiri pada saat itu. Itulah yang dinamakan self-image. Nah, itulah yang harus kita pertanyakan. Self-image kita yang sekarang itu apa? Apakah positif, apakah negatif? Self-image kita yang dulu itu bagaimana? Gitu. Nah, apakah self-image kita yang dulu itu harus kita koreksi, harus kita tingkatkan menjadi lebih positif lagi self-image-nya? Inilah mengapa self-image ini sangat-sangat penting, karena self-concept ini diawali dengan perubahan self-image. Kalau kita ingin memiliki konsep diri yang baik, maka kita juga harus mau merubah self-image kita. Lalu kita lanjut ke yang kedua, itu adalah self-esteem atau penghargaan diri. Nah, self-esteem ini merupakan kecenderungan di dalam diri seseorang dalam memandang dirinya. Nah, apakah kita memandang diri kita itu mampu atau cakap, atau memiliki keunggulan serta kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang mendasar. Nah, self-esteem ini, orang dengan self-esteem yang baik akan memandang dirinya sebagai orang yang layak, orang yang pantas untuk hidup bahagia, orang yang pantas untuk mendapatkan hal-hal yang baik di dunia ini. Self-esteem ini menjadi komponen yang sangat-sangat penting dalam menentukan kepribadian kita. Seberapa suka sih kita terhadap diri kita sendiri? Nah, itulah self-esteem. Jadi semakin tinggi self-esteem kita, itu semakin cinta kita, semakin suka kita terhadap diri kita sendiri. Self-esteem inilah yang akan menentukan semangat hidup kita, apakah kita berenergi untuk menjalani kehidupan, apakah kita antusias, apakah kita mampu memotivasi diri kita sendiri. Itulah yang ditentukan oleh self-esteem. Jika kita memiliki penghargaan diri yang tinggi, maka kita akan merasa, wah, saya berenergi nih untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan, melakukan hal-hal yang produktif di dalam kehidupan. Itulah pentingnya self-esteem. Orang dengan self-esteem yang tinggi cenderung dia akan memiliki kekuatan pribadi yang luar biasa besar. Jadi kepribadiannya itu akan kuat, keyakinannya akan kuat, dan kecenderungannya itu akan berhasil melakukan apa saja di dalam kehidupannya, karena dia percaya terhadap dirinya, dia menghargai dirinya sendiri, dia mencintai dirinya sendiri. Jadi ketika menentukan suatu target, saya pengen ini, dan dia percaya bahwa dirinya bisa mencapai si target tersebut. Namun, membangun self-esteem itu tidaklah mudah, kita semua tahu itu. Untuk dapat menghargai diri sendiri, untuk dapat menyukai diri sendiri, itu diperlukan effort yang sangat-sangat besar.
nggak bisa kita memiliki self esteem itu hanya dengan berhayal-hayal saja, hanya dengan membayangkan wah saya ingin jadi ini, saya pengen bisa ini itu nggak bisa. Kita harus melewati tangga-tangga yang cukup sulit, yang cukup terjal untuk meningkatkan si self esteem ini. Kita dapat meningkatkan self esteem ini melalui misalnya kita mencapai prestasi, achievements, atau kita bersedekah dan banyak kegiatan-kegiatan positif lainnya yang dapat membuat kita yakin bahwa wah saya saya menghargai diri saya sendiri gitu. Bisa juga dimulai dari hal-hal kecil seperti kita berpenampilan baik, kita bertutur kata yang baik, juga kita dengan menghormati orang lain, kita juga menghormati diri kita sendiri. Ada banyak cara. Self esteem ini yaitulah tentunya dibangun dengan effort yang luar biasa besar, dengan tindakan-tindakan dan tidak hanya dengan ucapan atau hanya hayalan-hayalan saja. Self esteem merupakan hasil perbandingan antara self idea dan self image. Itu akan dijelaskan di selanjutnya di self idea. Self idea adalah sosok yang kita inginkan untuk menjadi diri kita di masa depan. Jadi contohnya ketika kita melihat seseorang, kita melihat bahwa dia memiliki kualitas diri yang baik. Nah, kita ingin memiliki kualitas diri tersebut. Contohnya kita ingin menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang berani, yang tegas, yang cerdas, atau apapun. Pastinya kita ingin memiliki self idea yang positif, yang luar biasa. Nah, itulah yang dinamakan self idea, kualitas-kualitas diri yang kita inginkan untuk ada, yang untuk kita miliki. Mungkin kita tidak selalu dapat menjadi standar self idea yang telah kita tetapkan. Kita misalnya self idea kita tuh pengen jadi ini. Nah, mungkin saja kita tidak mencapai standar tersebut. Tetapi sadar atau tidak sadar dalam kehidupan kita akan selalu berusaha untuk mencapai self idea tersebut. Kita akan selalu mengeluarkan effort untuk bisa ke arah sana. Pada kenyataannya, kita akan selalu membandingkan aktivitas kita dengan karakter diri kita yang ideal. Ketika kita menjalankan kehidupan sehari-hari ini sudah ideal belum ya? Ini kalau saya seperti ini saya bisa nggak ya mencapai si self idea ini? Nah, kita akan terus berusaha keras, terus effort untuk dapat bersikap konsisten sejalan dengan diri kita yang ideal. Jadi kita membangun aktivitas kita sehari-hari secara konsisten, kita menjalani aktivitas kita untuk dapat mencapai si kualitas diri ini. Bila self image kita sejalan atau mendekati self idea kita, maka self esteem kita akan tinggi. Jadi ketika kita berkaca nih di depan cermin, lalu kelihatan nih saya percaya diri, saya berani, saya cerdas, saya cantik, dan lain sebagainya. Dan self image itu hal-hal yang kita sebutkan tadi sudah mau mencapai si self idea itu. Nah, itulah yang menentukan apakah self esteem kita akan tinggi atau tidak. Jadi semakin banyak kualitas diri kita punyai dan hampir mencapai kualitas diri yang kita inginkan, disitulah self esteem kita akan terdongkrak. Nah, sebaliknya bila self image kita itu tidak sejalan atau bahkan jauh dari self idea kita, maka self esteem kita akan rendah. Kalau kita pengennya jadi orang yang jujur, pengennya jadi orang yang cerdas, namun ketika kita berkaca itu, ternyata saya masih suka berbohong. Saya melihat diri saya itu masih seorang pembohong atau seseorang yang malas belajar. Of course, self esteem kita itu akan rendah. Semakin konsisten kegiatan sehari-hari kita seperti orang yang kita hendak menjadi, maka semakin tinggi self esteem kita. Karena self esteem merupakan dasar dari self concept yang positif. Jadi ketika kita ingin memiliki, jadi semua ini saling berkaitan, self idea, self image, self esteem, dan self concept ini semuanya saling berkaitan. Self esteem merupakan dasar dari self concept yang positif. Oleh karena itu kita harus merubah self image